Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Judan Prianto di channel saya ya guys ya. Oke guys, pada kesempatan hari ini kita akan membahas penyebab tentang retak pada permukaan keramik lantai ya. Jadi selain retak, biasa juga terjadi kekosongan pada permukaan keramik lantai. Namun yang kita bahas pada kesempatan kali ini adalah retak pada keramik dari permukaan lantai. Oke, sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa ditekan dulu tombol like-nya, kemudian jangan lupa tekan juga tombol subscribe-nya ya guys ya. Kemudian jangan lupa di-share ke teman-teman kalian. Apabila ada pertanyaan seputar tentang bangunan teman-teman atau cara-cara dalam pembuatan rumah, desain rumah, bisa bertanya di kolom komentar ya guys ya. Oke, kita lanjut. Retak pada lantai rumah itu sangat krusial sekali ya, terutama dalam penggunaan tehel ya. Ketika kalian sudah menggunakan tehel yang mahal, itu sangat berbahaya sekali buat teman-teman ya. Ketika terjadi retak-retak seperti itu, karena dampaknya selain ke finansial ya, keuangan, juga material dari lantai yang sudah terpakai itu tidak bisa digunakan lagi guys. Nah, ada beberapa faktor penyebab dari retaknya lantai ini ya. Retak dari lantai ini yang pertama itu disebabkan selain faktor gempa bumi ya, yang paling utama. Ini faktor yang paling berpengaruh ya guys ya. Selain faktor-faktor yang akan kita bahas berikutnya, faktor gempa bumi ini sangat berpengaruh sekali ya, terutama ketika rumah kalian itu berada di daerah rawan gempa. Namun gimana bang kalau rumahnya ini tidak berada di rawan gempa atau tidak terjadi gempa ya? Kan ada beberapa wilayah di Indonesia ini yang memang tidak rawan gempa ya, namun lantainya itu tetap retak. Jadi teman-teman, selain itu kita masuk ke faktor kedua ya. Faktor kedua adalah struktur dari permukaan tanah di bawah lantai itu tidak stabil ya. Tidak stabil bagaimana? Tidak stabil maksudnya pada saat melakukan penimbunan tidak terlalu padat ya guys ya. Jadi dia saat melakukan penimbunan itu tidak terlalu padat. Kemudian yang berikutnya adalah selain tidak terlalu padat, di sini pentingnya melakukan penyiraman guys. Jadi pada saat melakukan penimbunan, misalkan kalian melakukan penimbunan menggunakan sirtu ya, itu dilakukan penyiraman agar celah-celah dari pori-pori permukaan pasir-pasirnya itu ikut turun ke dalam ya guys ya. Nah, di sini tanah labil ini selain melakukan penyiraman tadi, biasanya teman-teman ini keadaannya terburu-buru ya. Makanya teman-teman sekalian ketika melakukan pembangunan rumah atau ingin membuat rumah, pada saat melakukan penimbunan itu sebaiknya ya itu dibiarkan sekitar beberapa bulan ya, sebulan 2 bulan, ketika kalian tidak menggunakan alat pemadat. Jadi tidak menggunakan alat pemadat pada saat melakukan pemadatan lantai, ini sangat berbahaya sekali ya, karena kita hanya memanfaatkan curah hujan, itu akan membuat timbunan dari tanah akan turun. Nah, untuk jenis timbunan teman-teman nanti kita akan bahas ya, timbunan mana bang lebih bagus menggunakan tanah, cadas atau sirtu ya pada penggunaan timbunan rumah teman-teman. Kita akan bahas di video berikutnya. Nah, penyebab yang berikutnya adalah turun bisa terjadi. Jadi permukaan lantai itu retak bisa terjadi ketika timbunan
yang ada di bawah itu meskipun sudah padat. Yang berikutnya dari pada saat penggunaan pasir ya. Jadi biasa di gambar itu ada pertama lapisan timbunan, kemudian ada pasir di atasnya ya, kemudian baru permukaan dari cor ya atau lantai, baru pemasangan keramik. Nah, yang berikutnya adalah di pasir tadi ini teman-teman. Pasir ini sangat krusial sekali ya, makanya pentingnya ketika kita sebelum melakukan pengecoran itu pasirnya disiram dulu ya guys ya. Jadi pasir disiram dulu supaya apa? Supaya benar-benar padat ya. Jadi bulir-bulir pasir itu saling menutupi pori-pori yang masih ada pada permukaan timbunan tadi yang belum tertutup oleh timbunan. Misalkan menggunakan batu, biasanya kalau sudah hujan dalam keadaan kondisi lama itu yang muncul dari timbunan itu batu-batunya, namun tidak rata ya. Makanya fungsinya dari pasir ini kita gunakan, kita timbun, kemudian kita ratakan teman-teman, baru disiram menggunakan air. Nah, yang berikutnya adalah pada saat melakukan pengecoran biasanya teman-teman, retak ini terjadi di bawah misalkan ada saluran sepi tank di dalam rumah ya. Biasanya ini sangat berbahaya sekali, makanya kenapa teman-teman saya menyarankan sepi tank itu alangkah baiknya tidak digunakan di dalam rumah, atau bekas galian yang ada di dalam rumah itu sebaiknya betul-betul dibersihkan ya. Misalkan pada saat melakukan pembangunan, oh ini ada bekas tempat sampah. Nah, tempat sampah ini sebaiknya kita kerok dulu, karena meskipun timbunan tadi kita sudah diamkan dalam beberapa bulan, sudah terkena curah hujan, kemudian diperkirakan sudah memadat, namun lubang sampah misalkan ada tadi di ruang tamu, ini sampahnya akan membusuk, lama-kelamaan juga lantainya akan menurun teman-teman. Baik teman-teman, mungkin itu saja ya beberapa penyebab dari turunnya lantai sehingga menyebabkan keramik retak ya. Jadi yang pertama tadi adalah faktor alam, gempa bumi ya, itu sudah pasti. Yang berikutnya adalah yang penyebab turunnya itu karena tanah yang tidak stabil dari timbunan ya, tanah yang stabil tidak timbunan. Kemudian yang berikutnya adalah proses penghamburan pasir ya, itu tidak dibarengi dengan menyiram air sehingga pori-pori dari permukaan tanah yang sudah ditimbun tadi tidak rata. Yang terakhir adalah biasanya disebabkan oleh adanya bekas kubangan sampah di dalam rumah, sehingga lama-kelamaan lambat laun sampah membusuk kemudian menurun. Oke guys, untuk video kali ini cukup sekian ya. Apabila ada pertanyaan silakan ajukan di kolom komentar. Kemudian jangan lupa dibantu tekan subscribe-nya ya guys ya, tekan like-nya juga, di share juga. Sekian untuk video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.